Kalau kewajiban seperti ini, logikanya ini semua sama dengan rupiah, 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 rupiah. Tapi dengan berbagai regulasi, kita dibuat tidak berupiah-rupiah. Yang pertama, berikan upah layak. Take home pay minimal 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena di kementerian pun, mohon maaf, Kementerian Keuangan, di bawah S1 pun mereka take home pay 10 juta. Sekarang penghargaan hanya gaji pokok itu tidak terasa lagi. Sebaiknya untuk dosen swasta pun, non ASN, kalau hanya diberikan selisih tadi, lebih baik mereka juga diberikan namanya tunjangan kinerja saja. Karena tunjangan kinerja ini mengikuti inflasi ekonomi dibandingkan tunjangan profesi mengikuti gaji pokok. Jauh sekali perbedaannya. Sehingga semua dosen itu layak, apakah itu di PTN maupun di PTS. Oke, apa kabar semua Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan selalu sehat semua, terutama sobat intelektual yang masih bersemangat menyambut hari ya di pemerintahan baru dan juga kementerian baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, sobat intelektual, biasanya yang kita ketahui bersama, dosen atau guru itu, terutama dosen sih ya, itu bisa dikatakan profesional-profesional yang sangat manut dan patuh gitu ya. Jadi peraturan yang bahkan menurut saya tidak masuk akal sekalipun dikerjakan sejauh itu perintah dari pemerintah gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini saya ingin memberikan sebuah pemandangan yang lain, yang barangkali tidak semua dosen pernah memperhatikan peristiwa ini, atau belum pernah melihat, oh kok ternyata dosen tuh protes tuh nggak apa-apa Pak ya, mengkritik tuh nggak apa-apa, bahkan mengkritiknya di gedung DPR. Nah, ini untuk teman-teman dosen yang belum terliterasi tentang politik ya. Jadi mungkin di dalam kepala teman-teman yang belum tahu, itu seolah-olah yang namanya perintah itu seolah-olah turun dari langit gitu ya. Jadi tidak perlu mempertanyakan, dan yang namanya peraturan dari pemerintah itu pasti bagus gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat, kita akan saksikan agar teman-teman dosen tahu bahwa segala tugas atau perintah yang dilimpahkan kepada kita itu sesungguhnya bukanlah sebuah perintah yang sempurna juga gitu. Harus diperbaiki ketika ada yang tidak bagus, tidak baik, atau mungkin ngaco gitu. Itu harus dibiasakan untuk diketahui oleh semua dosen. Jangan hanya sebagian, semua harus tahu. Begitu ya. Dan ini kita akan lihat aksi dari segelintir dosen yang barangkali langka di zaman sekarang. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai videonya untuk kali ini. Pas waktunya, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Bapak Muhammad Hundin. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan ikuti paparan dari Serikat Pekerja Kampus SPK. Silahkan. Seru juga ini kelihatannya. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Dewan yang kami hormati. Juga saya harus menyapa para pekerja kampus yang sekarang memantau dan melihat TV Parlemen ini. Ada 500 orang. Saya harus sapa mereka. Halo teman-teman, kita berjuang ya. Halo Bu. Iya, Jadi kita mulai dengan pantun juga hari ini. Pagi ke kampus, malam lemburan.
hingga sore ngurusin uploadan. Riset inovasi jadi tuntutan, tapi kesejahteraan dilupakan. Baik, saya akan memulai memperkenalkan Serikat Pekerja Kampus. Terima kasih, Bung Denny. Maaf Bu, 15 menit nanti Bu yang ngingetin Bu. Ini, soalnya tebel ini. Masa belum ngomong udah langsung dikasih waktu cuma 15 menit. Gak gitulah. Yang lain berapa menit gitu ya. Hanya presentasi yang begitu-begitu aja gitu. Masa sekalinya SPKN ini udah langsung dipotong di depan. Masa sih. Iya, kami akan berusaha untuk mempersingkat ini. Jadi Serikat Pekerja Kampus ini adalah serikat pertama di Indonesia yang terdiri dari 816 anggota aktif, ya. Dan kami di sini memiliki catatan terhadap situasi bagaimana dosen di lingkungan perguruan tinggi. Kami sudah melakukan riset ke 1.200 dosen, begitu ya. Dan kemudian kami juga mendapati temuan-temuan yang tidak terprediksi. Bapak Ibu bisa lihat di bagian, jadi judulnya itu policy brief kami yang kami launching 2 Mei 2024, judulnya gaji minimum beban maksimum. Jadi bebannya itu banyak sekali. Dosen itu setengah dewa, saya nggak tahu harus mengatakan seperti apa. Mohon maaf ya, kalau misalnya intonasi saya memang begini, di kelas juga biasanya begini. Jadi 1, wajib mengajar, 2, wajib meneliti, 3, wajib mengabdi, 4, wajib publikasi, kemudian yang tadi bukan tridharma saja, tapi catur dharma, profesional. Perhatikan itu. 4 profesi dibanding jadi satu bernama dosen. Gitu, ya. 4 profesi loh itu, peneliti, pengajar, abdi mas. Itu sebenarnya 3 profesi. Yang mana untuk menjalani satu profesi aja itu tidak gampang. Lihat aja teman-teman di BRIN, mereka kan peneliti kan. Nah, tanya aja ke mereka gimana melakukan penelitian, ya. Penelitian doang loh kewajiban mereka. Lanjut ya. Professional services, kita harus lewat program yang kemudian MBKM yang saya pikir itu juga perlu dikaji ulang. Itu adalah bagaimana kemudian kita melihat bahwa professional service itu kita harus mempromosikan untuk kepentingan institusi. Kemudian kita juga dibebani kerja struktural, juga dokumentasi dan upload semua kegiatan. Jadi kalau dalam satu hari kita ngapain saja, itu semua harus kita tunjukkan. Dan itu benar-benar memperumit sebenarnya untuk kerja-kerja bagaimana kemudian kita melakukan perubahan, inovasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu juga membuat kita sangat robotik. Ketentuan baru misalnya tentang rumpun keilmuan. Orang yang tidak kompeten itu akan dipaksa untuk ikut, misalnya dia akan menjadi profesor bagian A. Karena apa? Yang kosong di kampusnya Profesor A, padahal disertasinya B. Ini pembodohan dalam lingkungan perguruan tinggi kita. Dan regulasi-regulasi ini berjalan, begitu ya. Apalagi kemudian dengan politik like and dislike gitu. Next, beban maksimum. Jadi saya tunjukkan beban maksimumnya di mana. Pertama, penerimaan dosen. Kami dosen itu masuk ke perguruan tinggi itu berdarah-darah. Jadi ada yang hutang, boleh dicek berapa yang berhutang untuk tes-tes dan sebagainya. Dan kemudian di proses itu ternyata kami dapat gaji 80%. Jadi kalau 80% itu mungkin sekitar 1, lah atau 2 lah paling banyak. Kemudian kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini kami juga tidak dapat dana dari sini, tapi syaratnya naudzubillah banyaknya, kenaikannya mungkin 200.000.
300.000. Kemudian eh, penyusunan BKD itu harus. Jadi kalau misalnya kita mau dapat tambahan 1 kali gaji, itu kita harus menyelesaikan serdos. Serdos itu tesnya kita harus upaya juga keluar duit lagi. Kemudian kalau misalnya kita mengembangkan keilmuan atau kompetensi, itu kita juga harus mengeluarkan dana lagi. Kadang-kadang kampus tidak membiayai. Di salah satu kampus di Jawa Tengah, ini termasuk keluhan-keluhan yang masuk ke kami juga, itu ada yang meminta CPNS untuk tugas belajar. Kalau CPNS tugas belajar itu berbagai karyanya tidak akan diakui. Jadi tugas belajar di lingkungan internal kampus, tapi tidak dibiayai oleh kampus. Ini kan zolim. Tapi ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi kita. Sorry saya potong. Ini catatan khusus ya. Jadi kezoliman itu hanya terjadi kalau memang seseorang itu punya kapabilitas untuk berbuat zolim. Dan biasanya orang yang berani berbuat zolim seperti itu minimal dia harus punya penyimpangan kepribadian gitu. Karena kalau dia kepribadiannya normal, sehat gitu ya, mentalnya sehat, itu jangankan berbuat zolim secara sengaja, berbuat zolim secara nggak sengaja aja itu cukup membuat dia nggak enak. Jadi kemungkinan dia akan tidak tenang hidupnya gitu ya, makan nggak enak, minum nggak ada rasa, menghilangkan dahaga gitu ya, kalau emang dasarnya orang baik. Nah, kalau sampai tersistematis seperti ini berarti memang problematik gitu ya. Ini problematik berarti yang membuat peraturan seperti ini. Lanjut ya. Belum lagi BPI. BPI itu teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman diaspora, itu kerja, hutang, tidak karu-karuan untuk biaya mereka. Mereka belajar itu nanti mereka kembali ke kampus, ke Indonesia, mengembangkan Indonesia. Tapi kenapa kemudian tugas belajar itu mereka di-scrap semuanya? Mereka cuma dapat gaji. Gaji itu berapa? 2 juta. 2 juta buat nyicil rumah 1,5 juta, 500 SPP anak. Terus makannya dari mana? Ini yang jadi permasalahan. Ada situasi-situasi like and dislike. Ada salah satu dosen, saya harus sapa, namanya Bu Nur dari UGM. Itu karena like and dislike yang muncul dari kampus, kemudian dia tidak bisa mendapatkan gelar. Hilang suaranya. Ini mohon maaf, halo, oh ya. Iya, mohon izin ya. Baik, kemudian di sini mungkin akan lebih sederhana yang selanjutnya. Tapi kami berharap Bapak Ibu Dewan membawa aspirasi kami. Silakan slide selanjutnya. Jadi kewajiban kami itu seperti ini. Kalau kewajiban seperti ini, logikanya ini semua sama dengan rupiah. Tapi dengan berbagai regulasi kita dibuat tidak berupiah-rupiah. Jadi take home pay kita, ini kami sudah ada riset 1.200 dosen, itu di bawah 3 juta. Jadi setara upah satambang untuk jenjang S2, dosen minimal S2. Kemudian dosen PTS lebih tragis lagi. Terus kalau dosen PTS ini lebih tragis lagi karena mereka di bawah 2 juta. Lebih rendah daripada tukang bangunan. Padahal mereka juga S2 gitu ya. Dan kalau mereka tidak, ini di PTS kami mendapat keluhan teman-teman luar biasa. Jadi SPK itu sehari mungkin ada 75 orang bercurhat di WhatsApp kami. 75 sampai 100 orang. Ini luar biasa karena memang situasi-situasi yang mereka alami itu nyata di sekitaran mereka. Jadi kalau mereka menolak apa yang disampaikan atau apa yang kemudian, ini pilihannya adalah mereka dikeluarkan dari kampus.
kalaupun mereka tugas belajar, mereka mau cari kesejahteraan lebih di kampus swasta lain, mereka NIDN-nya ditahan. Ada kasusnya Bu Melani dari Atmajaya, sampai sekarang dia tidak mendapatkan NIDN sampai 10 tahun. Tidak dilolos butuhkan gitu ya. Karena kemudian penghasilannya, padahal penghasilannya di sana tidak mencukupi dan dia pindah ke universitas lain supaya mencukupi. Tapi tidak dilepas oleh universitas asalnya. Jadi situasinya sangat kompleks. Nah, jadi 61% dari 1.200 menyatakan firm beban tidak sebanding dengan kompensasi. Kemudian inilah yang menyebabkan 76% itu bahkan setelah 10 tahun mereka kerja sampingan. Jadi dosen-dosen di Indonesia kayaknya karena kerja sampingan, bukan karena profesi sebagai dosen. Kemudian yang terlihat adalah bebannya, dampaknya Bapak Ibu bisa lihat di slide selanjutnya. Jadi 72% dosen mengalami kelelahan kerja, kemudian bunuh diri, ada yang gila, ada yang kemudian meninggal saat tugas, saat akreditasi, saat borang, banyak yang sakit. Kita bisa lihat itu dan itu nyata dan itu kita nggak bisa memberikan tuntutan yang tinggi kalau hal yang kecil yang sederhana tentang situasi dosen, kesejahteraan dosen ini tidak kita selesaikan lebih dulu. Next. Kemudian beban kerja dosen, ini beban kerja dosen, ada instrumen borang, ada presensi harian, bahkan di beberapa kampus harus pengenalan wajah dan itu dilakukan 2 kali. Jadi bagaimana dosen mau meneliti kalau tiap hari dia harus screening di kampus padahal riset bisa jadi ke lapang bisa sampai berbulan-bulan. Kemudian kami juga harus menyelesaikan rencana pembelajaran. Belum cukup dokumen, kami juga harus melakukan aplikasi, ya menyelesaikan beberapa aplikasi. Jadi kalau di sini aplikasinya banyak istilah dan rumit, kita juga bisa bayangkan bagaimana para dosen ini mengupload atau menyelesaikan berbagai aplikasi ini. Nah, ini bagi dosen. Bagi pekerja kampus non-dosen, situasinya lebih buruk lagi. Mohon dibantu slide selanjutnya. Jadi peneliti, tendik, laborat, asisten, mahasiswa yang dalam program MBKM, kami mendapat laporan juga bahwa ada trafficking jadi yang mengeluhkan ke kami ada sekitar 5, tapi kasusnya sebenarnya ada 20 lebih mahasiswa yang mereka kemudian ditrafikingkan ke luar negeri dengan program MBKM. Dan ini salah satu pelakunya juga sudah diamankan ya, tapi kemudian dana-dana yang dikeluarkan oleh si mahasiswa ini tidak kembali dalam proses itu. Jadi pekerja kampus yang tadi saya sebutkan, itu dibayar tanpa standar upah, tidak ada yang menaungi. Overwork gitu ya, jadi lebih dari jam istirahat, kerja tidak dibayar, kemudian tidak bisa menolak tidak bisa menolak perintah dan larangan berserikat. Jadi para teman-teman tenaga kependidikan yang ada di kampus, kami juga mohon kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat begitu ya, untuk mewadahi, artinya mewadahi kami serikat ini. Karena kalau kami tidak berserikat seperti ini, nanti yang tumbang itu satu persatu orang. Jadi dengan berserikat ini, keluhan ini kami berharap bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu yang terhormat. Karena kita juga melihat bahwa banyak sekali tenaga kependidikan yang kontraknya 1 tahunan dan mereka siap dipecat kapan saja, dan jika dipecat itu mereka nggak pakai pesangon, padahal mereka berkeluarga. Ini juga impact dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, tuntutan kami tentu saja kami berharap Bapak Ibu bisa memikirkan begitu ya, bisa mempelajari, dan kami siap mempertanggungjawabkan setiap statement kami di sini, bahwa yang pertama, berikan upah layak. Take home pay minimal 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena di kementerian pun, mohon maaf, Kementerian Keuangan di bawah S1 pun mereka take home pay 10 juta.
Dosen-dosen yang Di bawah S1. Di bawah S1 10 juta. Hebat. kemudian mereka S2, apakah mereka akan dihargai di bawah itu? Ini kan tidak adil tentu saja. Kemudian Tidak masuk dan akal. tentu take home pay ini tanpa melihat status. Apakah kemudian karena dosen-dosen kami, dosen-dosen di Indonesia ini di kotak-kotak menjadi dosen PTN, PTS di bawah yayasan outsourcing luar biasa. Itu kalau kami data ada 8 jenis dosen. Jadi kami melihatnya adalah bahwa take home pay ini adalah kebutuhan real supaya kami bisa melakukan riset, inovasi, melakukan perubahan. Kemudian standar gaji layak ini juga menjadi komitmen internasional juga sebenarnya. Jadi selain atau misalnya seandainya tidak memungkinkan untuk 10 juta per bulan, maka kami berharap dosen minimum mendapatkan UMP 3 kali, tendik 2 kali dari lokasi mereka masing-masing begitu di suatu daerah. Atau nanti alternatif ketiga juga akan dijelaskan oleh Bu Fatma. Kemudian selanjutnya adalah hentikan pengkotakan dosen, cabut Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 dan hapus BKD, beban kinerja Yes. dosen. Bapak Ibu bisa survei ke negara-negara berkembang, tidak ada dosen yang dibebani harus membuat formula. Jadi BKD itu Bapak Ibu kita harus membuat formula untuk menjadi M, memenuhi. Kalau kebanyakan tidak dihitung kinerja, kalau kurang dari itu kita harus memenuhi. Jadi memusingkan. Kadang-kadang dosen kalau pusing dia kemudian bayar tenaga kependidikan dan seterusnya. Tapi kan ini sesuatu yang tidak benar begitu ya, dan praktek-praktek ini mungkin bisa kita pikirkan ulang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transparansi manajemen kampus. Sebentar saya tambahkan. Jadi BKD ini adalah satu instrumen yang mana kalau kita sudah menyetor BKD tiap akhir semester, maka itu akan ditukar menjadi tunjangan profesi di semester berikutnya. Akan mendapatkan gitu ya. Jadi kalau mendapat tunjangan profesi Serdos, tunjangan profesinya, maka BKD di semester sebelumnya harus beres dulu, baru kita akan dapat Serdos, tunjangan profesinya di semester depan. Gitu. Misalnya sekarang saya di semester ganjil, akhir semester ganjil saya akhir semester ganjil saya laporkan BKD-nya. Nanti ketika disahkan, diakui oleh pemerintah, nanti di semester genap lah turun uang Serdos, uang tunjangan profesi saya gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Karena kami juga seringkali berkomunikasi dengan kampus, tapi kampus menutup diri. Kemudian jaminan kebebasan akademik, biarkan pekerja kampus berserikat, dan berikan sanksi pembekuan atau penutupan pada kampus, terutama kampus swasta, yang tidak memberikan upah layak. Karena setragis-tragisnya teman-teman di PTN, ternyata yang di PTS ini sangat sungguh tragis sekali. Bahkan di salah satu wilayah kemarin ada yang mereka gajinya cuma 400.000. What? Yang telah kami lakukan adalah audiensi dengan kementerian 19 September kemarin. Kemudian audiensi dengan Komnas HAM terkait dengan serikat dan komunikasi dengan institusi. Kemudian rancangan kami tentang take home pay layak ini tentu saja keluarkan regulasi tentang standar minimum layak. Kemudian yang kedua bayarkan tukin dosen. Kemudian remunerasi, karena remunerasi ini ternyata tidak ramah bagi kami semua para dosen, tapi hanya menguntungkan di level struktural ke atas. Dosen di level junior ke bawah, mereka tidak mendapat, padahal yang paling banyak bekerja, yang paling banyak tereksploitasi itu adalah dosen di tataran bawah yang mungkin dia tidak ada di struktural ini. Nah, kemudian yang keempat, tadi ya, hapus BKD.
Mungkin untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan pada Bu Fat. Bu Fat ini adalah pejuang Tukin. Ya. Terima kasih. Dipersingkat Bu ya. Ya, kesempatannya. Baik, Jangan minta buru-buru lah. Santai. Yang lain aja lebih. Nggak ada isinya, nggak apa-apa kok. di sini saya jelaskan kita dari dulu. Kenapa dosen ini sampai gajinya 2 juta? Padahal ini adalah data untuk ASN. ASN, khususnya saya PNS, 2 juta. Dan hanya Kemendikbud saja yang dikecualikan untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Padahal besaran tunjangan kinerja itu 2 kali lipat lebih dari gaji pokok. Inilah yang kami rasakan. Jadi ketidakadilan, diskriminasi. Jadi ketika Undang-Undang ASN 2014 itu menyatakan bahwa PNS berhak mendapatkan tunjangan kinerja, tetapi kemudian dia harus diatur dalam PP pasal 81. Kenyataannya tidak, tapi diatur dalam Perpres setiap kementerian dan lembaga. Dan saya menemukan hanya 3 jenis Perpres. Pertama, Perpres yang mengecualikan dosen. Waktu kami berada di bawah pimpinan menterinya Muhammad Nasir. Kemudian ada Perpres yang kedua, ininya menyatakan yang tunjangan kinerjanya itu berdasarkan adalah selisih Tukin dengan tunjangan profesi. Dan yang ketiga, Perpres yang menyatakan tunjangan profesi dan kinerja dibayarkan secara berbeda. Kita lihat data grafik ini, ketika dosen dikecualikan untuk mendapatkan Tukin, untuk Kemendikbud dia akan berubah menjadi BLU atau PTNBH. Karena dengan cara itulah mereka dapat mendapatkan tambahan keuangan, yaitu berupa remunerasi. Sedangkan Kemenak ketika 2015 dibuka keran Tukin, tidak mau berubah menjadi BLU ataupun juga PTNBH. Padahal Tukin mereka lebih rendah dibandingkan Kemendikbud. Jadi kami ini dibawa secara aturan bolak-balik selama saya berada 15 tahun menjadi dosen, 5 kementerian sudah saya berada. Dibawa Kemendikbud, Kemenrestek, Kemendikbud lagi, Kemendikbud Restek, terakhir Kemendikti Restek. 5 kementerian sudah. Aturan Tukin itu selalu mengecualikan kami. Hanya berjenis kelamin kami saja yang dicualikan kemana-mana. Dan akhirnya kami berada di Kemendikbud di bawah Pak Nadiem Makarim berhak mendapatkan Tukin. Perpres 136 dan Permendikbud 49 2020. Tapi hak kami tidak dibayarkan sampai sekarang. 5 tahun sampai Desember 2024. Saya temukan bulan Juni 2024. Jelas sekali aturannya. Bayangkan kami hanya mendapatkan 0 rupiah tunjangan kinerja. Sedangkan yang lainnya 10 juta dan sebagainya. Selisih gaji kami itu 4 sampai 10 juta setiap bulannya dibandingkan dosen kementerian lain. Sedangkan dosen Kemendikbud adalah porsi paling besar jumlah dosennya. Sehingga maaf Pak, data di sini ada dosen yang mau bunuh diri. Itu yang paling parah sudah. Ini harus diselamatkan. Dia terhutang, terlilit hutang. Bukan dia nggak bekerja. Bayangkan ketika dia menjadi dosen diangkat hanya 2 juta dan dirapel 3 bulan hanya 6 juta, sedangkan selama 3 bulan dia mencukupi kebutuhan anak istrinya. Dia mau bunuh diri. Dosen PNS S3. Ya. Selama kami tugas belajar itu semua tunjangan dihapuskan. Yang hanya boleh dibayarkan hanya tunjangan kinerja. Tetapi kami tidak dibayarkan. Saya merasakan sekali dan sampai sekarang saya masih hutang, cicil. Mei 2024 saya kena audit BPK. Mengembalikan uang 7 juta, kurang dari 24 jam. Karena dibayarkan namanya tunjangan tugas belajar. Pada sejak Juni 2022 dicabut namanya tunjangan tugas belajar. Saya nyicil ke koperasi, bayar ke negara saya tunai. Nah, di sini inilah yang mengakibatkan banyaknya dosen ini yang bergaji rendah. Padahal secara aturan sudah lengkap kami berhak. Berhaknya ini setelah saya mempelajari, bukan karena diberitahu. Kalau saya tidak mempelajari, tidak mungkin saya mendapatkan data seperti ini. Kami merdeka mendapatkan Tukin itu ketika Permendikbud 49 2020 diundangkan. Pasal 44A dan pasal 44B. Jelas sekali di sana. Dan kami kena Perpres yang menyatakan tunjangan kinerja dan tunjangan profesi harus dibayarkan secara terpisah. Bukanlah pasal selisih. Di sini. Next. Berikutnya,
saking lengkapnya aturan kami untuk Kemendikbud, dosen ini adalah pernah terjadi pada dosen Kementerian Agama. Dosen Kementerian Agama itu mendapatkan rapelan dari 2015 sampai 2018. Bayangkan aturannya itu sama, perpresnya ada, kami juga ada perpresnya. Permennya ada, kami juga ada permennya. Bahkan untuk Kemendikbud lebih lengkap, kelas jabatannya sudah diatur dalam peraturan BKN nomor 5 2021. Apa itu kamus kelas jabatan? Kamus kelas jabatan ini itu adalah usulan dari Menteri Kemendikbud sendiri kepada Menpan. Kemudian disetujui oleh Menpan, akhirnya dimasukkan dalam peraturan BKN. Itu terjadi Juni 2021. Bahkan kelas jabatan sudah dirumuskan oleh Menteri Pendidikan sendiri, Menteri Pendidikan Kebudayaan, diusulkan kepada Menpan, Menpan menyetujui. Tetapi kami tidak dibayarkan. Sampai sekarang, ketika kami teliti lagi di mana nih loss-nya, ternyata keputusan terakhir nggak dimasukkan, Kemendikbudristek tidak dimasukkan, sehingga tidak ada pembayaran yang saya hitung dari Januari 2020 sampai sekarang. Kemudian terakhir ini ada namanya bukan kelas jabatan fungsional. Dosen ini 17 tahun tidak mengalami kenaikan jabatan fungsional. 375.000 untuk mendapatkan 375.000 itu perlu waktu 3 tahun sejak diangkat jadi CPNS. Baru mendapatkan 375.000. Jadi mohon di sini ada kenaikan jabatan fungsional. Sehingga kalau ada kenaikan misalnya ahli menjadi 3 juta, kemarin saya audiensi dengan Pak Lukman, dengan Dirjen Dikti, kami sudah mengusulkan kepada kementerian untuk menaikkan tunjangan fungsional. Mohon disetujui. Kalau disetujui sampai naik 3 jutaan, itu berarti kami hanya mendapatkan tadi take home pay yang 10 juta, Pak. Jadi 2 juta ini tragis sekali. Banyak sekali dosen sudah bertumbangan. Hutang di mana-mana. Mereka yang bahkan di luar negeri itu sekolah hanya mendapatkan gaji 1,49 juta. Itu S3 PNS mau pulang itu mereka mikir ke Indonesia. Sedangkan luar negeri diberi iming-iming sudah gaji 30 juta. Balik ke Indonesia hanya 3 juta rupiah. Ya. Kemudian di sini, nah, saya minta di sini ada tindak lanjut masalah tunjangan yang tidak dibayarkan tadi. Sampai Desember 2024 genap 5 tahun. Masa periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Lengkap. Kami minta dibayarkan sebagaimana juga dosen pada Kementerian Agama. Jika dinominalkan lebih dari 5 triliun hak dosen itu tidak dibayarkan. Dari asisten ahli sampai guru besar. Inilah mengakibatkan mengapa gaji dari dosen itu sangat rendah. Kemudian juga untuk dosen swasta, mereka itu kan ada mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan profesi itu berdasarkan gaji pokok PNS. Gaji pokok PNS selama 11 tahun naik 700.000. Sedangkan tunjangan kinerja selama 11 tahun naik 7 juta. Sangat jauh sekali. Ketika 2005 itu ada penghargaan buat dosen baik pun itu PNS maupun non PNS, sekarang penghargaan hanya gaji pokok itu tidak terasa lagi. Sebaiknya untuk dosen swasta pun non ASN kalau hanya dibayarkan selisih tadi lebih baik mereka juga diberikan namanya tunjangan kinerja saja. Karena tunjangan kinerja ini mengikuti inflasi ekonomi dibandingkan tunjangan profesi mengikuti gaji pokok. Jauh sekali perbedaannya sehingga semua dosen itu layak. Apakah itu di PTN maupun di PTS? Mohon maaf Bu, bisa dipersingkat. Ya, sekarang Pak. Sabar. Yang lain aja lama, emosi. Ini masalah yang real loh. Dosen disuruh-suruh menyelesaikan, mencari solusi buat bangsa. Sekalinya dosen punya masalah, dipotong-potong waktu buat ngomong. Nggak gitu caranya dong. Saling bantu. Mau dibantu doang. Jangan mental gratisan itu, gitulah, nggak baik. Menindak. Kita Inti pesannya insya Allah kami paham. Iya, insya Allah Pak. Ini Pak, kita kalau paham, ini kan udah dari dulu masalahnya. Mana solusinya? Makanya harus dijembrengin sedetail mungkin biar berasa nih. Di hati itu biar berasa. Dan kami juga harus mengetuk publik agar mendukung kami juga. Publiknya jangan cuek juga sama dosen gitu loh. Udah ya Pak ya.
Iya, Iya, iya. boleh. Terkendala ada pengklasteran Pak. Ada PTN, BLU, Satker dan BH. Mereka ini ketika menjadi BLU BH tadi kena pasal remunerasi. Padahal di undang-undang tidak mengecualikan untuk remunerasi. Remunerasi ini ada dikecualikan ketika di Perpres. Mohon untuk dosen pasal remunerasi dicabut. Karena kita ingin amanat mandatory spending 20% ini kan menjamin pendidikan itu murah, berkualitas dan juga kesejahteraan bagi pekerja kampus. Jadi ketika mereka UKT mahasiswa itu mahal, itu diuntukkan untuk bayar remunerasi dosen. Nah, masuk saya di sini ketika dosen baik Satker, BLU atau PNBH maupun juga swasta didapatkan tukin, mereka mendapatkan tambahan tadi Pak yang layak, kemudian itu bisa UKT diturunkan. Ketika UKT diturunkan, maka semua masyarakat itu memperoleh hak yang sama agar bisa kuliah dan juga pendidikan yang berkualitas. Jadi istilah remunerasi ini menurut saya BLU itu adalah profit oriented, sedangkan perguruan tinggi ini bukanlah profit oriented. Mereka kuliah adalah aset bangsa, investasi, bukan wadah untuk bagaimana mengeruk sebanyak-banyaknya pendapatan dari mahasiswa. Kita berikan kuliah gratis, tapi berikan tunjangan kinerja kepada semua PTN. PTS juga dimasukkan. Ganti tunjangan profesi mungkin lebih tidak perlu karena tidak mengikuti perkembangan inflasi ekonomi. Yang mengikuti inflasi ekonomi itu adalah tunjangan kinerja. Sehingga semua dosen itu layak, apakah itu ASN dan juga non-ASN di sini. Dan tadi mohon untuk pembayaran tadi saya akan pantau terus juga karena itu memang ada hak kami. Ketika terbit Kemendikbudristek 447/P 2004, itu dia akan mengakomodir tahun 2025. Maaf saya potong. Sebenarnya ini dosen teman-teman di SPK tuh udah baik loh. Dia hanya minta menuntut rapelan yang di tahun 2020. Sebenarnya Perpres di tahun 2013 yang menghentikan tukin buat dosen ASN mestinya bisa juga loh digugat agar apa? Karena kan itu kan memang tidak adil ya. Jadi perpres itu digugat. Bentar. Ini ngedelaynya nggak enak. Jadi perpres itu digugat agar tukin ASN dosen itu dari tahun 2013 itu dirapel sampai tahun 2020. Mestinya sih begitu menurut saya. Karena itu perpres diskriminatif dan tidak masuk akal. Karena kok bisa-bisanya digantikan dengan tunjangan profesi Serdos gitu. Sementara kan itu komponen yang berbeda. Serdos kan tambahan. Kenapa dapat tambahan? Tapi yang sudah menjadi haknya yang menempel pada ASN kok tiba-tiba jadi dikurangi hanya gara-gara tambahan. Sebenarnya bukan tambahan tapi pengurangan gitu ya. Jadi tunjangan profesi itu sebenarnya buat dosen ASN Kemendikbud dan mungkin awal semua dosen ya, tidak hanya Kemendikbud itu sebenarnya dengan kata lain tunjangan profesi itu katanya kan mau menyejahterakan dosen. Tapi ternyata faktanya kalau tunjangan profesi itu diberikan lalu tunjangan kinerja itu dicabut dari semua dosen, maka sebenarnya yang terjadi pada masa itu pada tahun 2013 berarti pemerintah bukan bermaksud untuk menyejahterakan dosen, melainkan mau menyengsarakan dosen karena dia mengurangi jumlah pemasukan yang diterima oleh dosen gitu ya, yang harusnya besar jadi kecil gitu. Oke, kita lanjut ya. Padahal secara aturan sudah berhak kami dari Januari 2020. Kenapa mau dibayarkan jadi 2025? 5 tahunnya kemana? Jadi ini yang kami tuntut. Yang sekarang berjalan ini pun dibayarkan, untuk yang akan depan itu semuanya dapat. Nah itu Pak, inti saya di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu berdua yang tadi sudah menyampaikan pemaparannya. Kami cukup memahami dan kami juga ikut prihatin dan bersedih hati. Tapi satu hal perlu saya sampaikan, bahwa di forum ini semua tadi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber itu bersifat masukan ya.
masukan yang akan kami pertimbangkan dan akan kami sampaikan sebagai bahan untuk melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait ya. Mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya, bisa memenuhi aspirasi Ibu sekalian ya, di Serikat Pekerja. Nih, lihat nih respon netizen. Mana tuh? Masuk ke kantong siapa itu kalau 5 tahun nggak dibayarkan? Terus apa lagi? Woi, waktunya kurang. Apalagi tuh? Bapak jangan hanya cukup memahami panjang umur perjuangan Bapak Ibu semua. Oke. Cuma yang terakhir daging semua, yang lain ampas. Setuju saya. Karena capek sih kita tuh begitu ya, teman-teman semua. Jadi dosen itu sebaiknya mulai dari sekarang itu jangan hanya jadi bebek yang dilumpuhkan. Ingat loh, per definisi yang namanya dosen itu ya, yang namanya dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bayangkan, gitu ya. Dengan definisi tersebut, maka ketika kita melihat ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tentu kita harus menggunakan dong keilmuan kita untuk membedah itu, mengkaji itu, dan melakukan koreksi atas itu. Jangan hanya diam. Saya tuh prihatin gitu, bahkan yang muda-muda itu kayak seolah-olah di mata saya tuh mereka kayak jadi penjilat gitu. Pokoknya apa kata pemerintah pasti benar, ya, nggak mungkin salah. Padahal mereka jauh lebih muda daripada saya, secara usia maupun karirnya sebagai dosen gitu. Di bawah saya masuknya. Saya heran kok bisa ya dosen berusia muda itu tidak kritis gitu. Tentu saya prihatin kalau dosen sudah tidak kritis, terus tentu bisa diduga ya penelitiannya penelitian main-mainan. Pasti itu. Gitu ya. Jadi seperti saya mengkritik tentang pelaporan penelitian ya, yang sabrek-abrek gitu ya. Itu dia nyenggol-nyenggol saya tapi dengan cara menyerang pribadi ad hominem di saat dia menjadi narasumber di workshop penelitian, hibah penelitian. Tentu saya ketawa ya. Waduh, kok bisa narasumber workshop penelitian, hibah penelitian, dosen di hibah dikti lagi, hibah dari pemerintah, kok hanya mampu mengcounter kritik saya tentang laporan penelitian, yang mana juga saya bukan mengkritik dianya, saya mengkritik regulasi dari pemerintah, tapi dia nyenggol saya gitu, tapi menyerang secara personal. Itu buat saya menyedihkan, dan saya berani jamin pasti penelitiannya ecek-ecek, walaupun penelitiannya didanai oleh Dikti, tapi saya berani jamin pasti ecek-ecek, karena terlihat dia tidak mampu berargumentasi secara tajam, tidak mampu mematahkan argumentasi saya dengan tajam. Artinya argumentasi saya terlalu tajam dan dia tidak bisa setajam saya. Menyedihkan bukan? Nah, untuk yang muda-muda, contohlah dosen yang tadi di forum tadi ya, di gedung DPR,
di ruang DPR ya. Mereka itu dosen-dosen yang kritis, mereka masih muda tapi kritis gitu. Contoh mereka, kalau mau contohlah mereka. Dosen itu harusnya ya minimal seperti mereka, minimal. Jadi jangan sampai salah mencari, jangan sampai salah mempedomani siapa yang kita patut jadikan panutan ya untuk dosen. Mereka berdua adalah salah satu yang saya rekomendasikan untuk dicontoh. Kekritisannya itu terhadap kebijakan-kebijakan yang timpang terhadap profesi kita sendiri, itu menunjukkan bahwa dia bukan dosen kaleng-kaleng. Mereka emang cerdas beneran. Oke, segitu aja video reaction dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.